Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Namo Buddhaya, salam sejahtera untuk kita semua, salam harmoni. Baik, di sini kami dari kelompok 4 kelas 3D Pendidikan Matematika pada mata kuliah Matematika Diskrit akan mempresentasikan materi terkait permutasi dan kombinasi. Adapun anggota kelompok 4 yaitu yang pertama Nikadek Santiani dengan NIM 221301104, kemudian saya sendiri Lomade Gita Laksmi dengan NIM 221301145, dan terakhir I Gusti Sri Agung Indira Gani Jayaningrat dengan NIM 221301165. Ada 5 pokok pembahasan yang akan kami paparkan dalam presentasi kali ini, yaitu yang pertama, ada pengertian permutasi dan kombinasi, kedua, aturan perkalian dan aturan penjumlahan, ketiga, permutasi, keempat, permutasi khusus, dan kelima, kombinasi. Yang pertama yaitu pengertian. Permutasi dan kombinasi merupakan dua konsep yang sangat banyak penerapannya dalam bidang matematika, statistika, dan bidang-bidang lainnya. Nah, seringkali banyak yang masih keliru dalam membedakan permutasi dan kombinasi. Jadi, apabila susunan objek diperhatikan, maka persoalan tersebut adalah persoalan permutasi. Sebaliknya, bila susunan objek tidak diperhatikan, maka persoalan tersebut menjadi persoalan kombinasi. Selanjutnya, aturan perkalian. Jika suatu eksperimen mempunyai N macam hasil dan eksperimen lain mempunyai M macam hasil, bila kedua eksperimen tadi dilakukan secara berbarengan, maka terdapat N dikali M macam hasil. Nah, dapat kalian perhatikan graf ilustrasi yang ada pada slide. Persoalan tadi dinamakan aturan perkalian atau rule of product, atau ada juga yang menyebutnya rule of multiplication. Aturan perkalian yang lebih umum adalah jika ada K eksperimen yaitu A1, A2, A3, dan seterusnya hingga AK, dan setiap eksperimen ke I dapat dilakukan dengan MI teknik, yang mana MI sama dengan N dikali AI dengan I sama dengan 1 dan seterusnya hingga K. Maka eksperimen akan dapat dilakukan dengan M1, M2, dan seterusnya hingga M cara. Secara sistematis dapat dilihat pada slide. Kemudian terdapat contoh, jika dari kota A ke kota B ada 3 jalur perjalanan dan masing-masing dapat ditempuh dengan 4 macam kendaraan, maka akan ada 3 dikali 4 yaitu sama dengan 12 cara berangkat dari kota A ke kota B. Jalur yang ada itu 3, misalnya jalur J1, jalur J2, dan jalur J3. Lalu ada 4 macam kendaraan, jadi K1, K2, K3, dan K4, sehingga cara berangkat dari kota A ke kota B adalah yang pertama melalui jalur J1 dengan kendaraan K1, kedua melalui jalur J1 dengan kendaraan K2, ketiga melalui jalur J1 dengan kendaraan K3, keempat melalui jalur J1 dengan kendaraan K4, kelima melalui jalur J2 dengan kendaraan K1, keenam melalui jalur J2 dengan kendaraan K2, ketujuh melalui jalur J2 dengan kendaraan K3, kedelapan melalui jalur J2 dengan kendaraan K4, kesembilan melalui jalur J3 dengan kendaraan K1, kesepuluh melalui jalur J3 dengan kendaraan K2, ke-11 melalui jalur J3 dengan kendaraan K3, ke-12 melalui jalur J4 dengan kendaraan K4. Lalu aturan penjumlahan. Jika satu eksperimen mempunyai N macam hasil dan eksperimen lain mempunyai M macam hasil, maka akan ada N ditambah M macam hasil bila kedua eksperimen tersebut dilakukan secara berurutan. Nah, persoalan ini dinamakan aturan penjumlahan atau rule of sum. Contoh yang lebih umum adalah misal ada K eksperimen yaitu A1, A2, A3, dan seterusnya hingga AK, dan pada setiap eksperimen ke I dilakukan MI langkah, jadi MI sama dengan N dikali AI dengan I sama dengan 1 dan seterusnya hingga K. Jika eksperimen itu dilakukan berurutan, maka secara keseluruhan akan dilakukan M1 ditambah M2 ditambah dan seterusnya hingga ditambah MK cara. Nah, secara sistematis dapat dilihat pada slide.
Terdapat contoh, misalkan dalam pemilihan kendaraan dari kota A ke kota B untuk tahun 2017 ada 15 cara, sedangkan untuk tahun 2018 ada 20 cara. Jadi untuk kendaraan dari kota A ke kota B untuk tahun 2017 atau 2018 akan ada 15 ditambah 20 cara. Nah, sekian pemaparan materi dari saya. Untuk materi selanjutnya akan dipaparkan oleh rekan saya. Perkenalkan, nama saya I Gusti Sri Agung Indira Gani Janingrat dengan NIM 123011065. Di sini saya akan melanjutkan pemaparan materi dari rekan saya, yaitu materi permutasi. Persoalan menyusun R objek dari N objek, N lebih besar sama dengan R, di mana susunan diperhatikan merupakan persoalan permutasi. Pada persoalan menyusun R objek dari N objek, N lebih besar sama dengan R, banyak susunan yang diperoleh adalah N kali N min 1 hingga N min R plus 1 sama dengan N faktorial per N minus R faktorial. Persoalan tersebut dinamakan permutasi R objek dari N objek yang dinyatakan dengan PNR. Jadi PNR sama dengan N faktorial per N minus R faktorial. Selanjutnya yaitu ada contoh. Berapa banyak bilangan desimal bulat positif dengan 3 angka yang dapat disusun tanpa ada angka terulang? Penyelesaiannya yaitu bilangan 3 angka dengan tidak ada angka terulang yang dapat disusun pada P 10,3 sama dengan 10 faktorial per 10 kurang 3 faktorial sama dengan 10 kali 9 hingga kali 1 per 7 faktorial. Jadi hasilnya itu 820. Selanjutnya ada teorema. Yang pertama, jika A adalah himpunan dengan NA sama dengan N, maka NSRA sama dengan N pangkat R, yaitu pembuktiannya SRA sama dengan A kali A hingga kali A sama dengan A. Dan bila pada teorema di atas diambil A1 sama dengan A2 hingga sama dengan AR sama dengan A, dan N1 sama dengan N2 hingga sama dengan NR sama dengan N, maka SR sama dengan A kali A hingga kali A sama dengan A. Dengan demikian NSRA sama dengan N pangkat R. Jika semua AI dalam M sampel di atas berlainan, maka M sampel di atas disebut M permutasi dari A. Himpunan semua M permutasi dari A diberi notasi PA. Dapat disebut pula bahwa M sampel dari A adalah M permutasi dengan pengulangan P3A sama dengan ABC, ACB, BAC, BCA, CAB, dan CBA. Untuk P2A sama dengan AB, AC, BA, BC, CA, dan CB. Untuk P2A dapat ditulis sebagai AB, AC, BA, BC, CA, CB. Dan P3A dapat ditulis sebagai ABC, ACB, BCA, CAB, dan CBA. Untuk teorema yang terakhir yaitu jika A himpunan dengan NA sama dengan N, maka NPRA sama dengan PNR. Pembuktiannya yaitu jika pada teorema di atas diambil A1 sama dengan A2 hingga AR sama dengan A, dan N1 sama dengan N, maka P1 sama dengan A. Karena elemen-elemen dari suatu permutasi tidak boleh ada yang sama, maka dari N elemen hanya ada N-1. Elemen dari A yang dapat berpasangan dengan elemen dari P1 waktu membentuk P2. Dan hanya ada N-2 elemen dari A yang dapat berpasangan dengan elemen dari P2 waktu membentuk P3, dan seterusnya. Dengan demikian, N2 sama dengan N-1, N3 sama dengan N-2, hingga NR sama dengan N-R tambah 1. Dengan demikian, NPRA sama dengan PNR. Bila ada himpunan A dengan NA sama dengan N, maka memungkinkan untuk membuat M sampel dari A atau SMA dengan M lebih besar N. Hal ini dapat terjadi karena dalam M sampel anggota dapat berulang.
Contohnya yaitu jika A sama dengan ABC, maka Kaba adalah suatu 5 sampel dari A. Sekalipun elemen himpunan A hanya 3, namun dapat dibuat sampel dengan anggota 5 atau 5 sampel. Karena anggota dalam hal ini dapat berulang. Dalam contoh ini, A berulang 2 kali, B berulang 2 kali, dan C berulang 1 kali. Total sampel yang dapat terjadi adalah NSRA sama dengan N pangkat R sama dengan 3 pangkat 5. Baik, sekian pemaparan materi dari saya. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi oleh rekan saya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Nika Dek Santiani dengan NIM 22130111004. Di sini saya akan melanjutkan materi mengenai permutasi khusus. Misalkan kita diberikan soal seperti contoh pada slide, yaitu mengenai permutasi khusus. Berdasarkan analogi soal di atas, kita dapatkan P n, R per Q1 faktorial, Q2 faktorial hingga Q T faktorial cara. Dalam formula ini, Q1 faktorial, Q2 faktorial hingga Q3 faktorial sama dengan banyak cara menyusun R sama dengan Q1 plus Q2 plus hingga Q-T bola yang terdiri dari Q1 bola berwarna 1, Q2 bola berwarna 2, hingga Q-T bola berwarna T. Jika R sama dengan N, maka persoalan akan menjadi persoalan menyusun N objek yang terdiri dari Q1 objek jenis 1, Q2 objek jenis 2, hingga Q-T objek jenis 3. Dalam persoalan ini, Q1 plus Q2 plus hingga seterusnya plus Q-T sama dengan R, sehingga terdapat N faktorial per Q1 faktorial, Q2 faktorial, hingga Q-T faktorial cara. Selanjutnya yaitu materi mengenai permutasi melingkar atau siklik. Permutasi melingkar atau circular permutation adalah susunan dari n objek yang berbeda pada posisi melingkar atau circle. Permutasi melingkar juga disebut permutasi siklik. Dua pengaturan melingkar dikatakan sama jika dalam urutan searah jarum jam setiap elemen berdekatan pada satu susunan sama dengan elemen yang berdekatan pada susunan yang lain. Bisa dilihat pada slide. Pada kasus di atas, ada 4 objek, yaitu A, B, C, D. Susunan pada bagian 1 sama dengan susunan pada bagian 2. Posisi objek yang melingkar mengakibatkan perubahan susunan hanya terjadi pada 3 objek saja. Oleh karena itu, hanya ada 3 faktorial yang diperoleh dari 4 dikurang 1 faktorial. Secara umum dapat disimpulkan bahwa bila ada n objek, maka akan ada n dikurang 1 faktorial objek. Selanjutnya, materi mengenai kombinasi. Pada pembahasan tentang permutasi, kita sudah menemukan N PRA sama dengan P N, R sama dengan N faktorial per N kurang R faktorial. Bila kita perhatikan, CNA adalah kejadian khusus dari PNA. Jika dalam PNA susunan objek diperhatikan, maka dalam CNA susunan objek tidak diperhatikan. Oleh karena itu, bila NA sama dengan N, maka bila dipilih CRA akan diperoleh NPRA dengan kesamaan sebanyak R faktorial. Perhatikan ilustrasi pada slide berikut. Misal A sama dengan A, B, C, NA sama dengan 3, P2, A sama dengan A, B, BA, AC, CA, BC, CB, C2A sama dengan AB, AC, BC, NPRA sama dengan 6, sedangkan NCRA sama dengan 3, NCRA sama dengan NPRA per 2 faktorial. Tampak bahwa NCRA sama dengan NPRA per R faktorial. Dalam hal ini, NCRA adalah kombinasi R objek dari objek yang lebih sering dinyatakan dengan CNR, sedangkan NPRA adalah permutasi R objek dari N objek yang dinyatakan dengan PNR. Jadi dapat disimpulkan bahwa kombinasi NR sama dengan PNR per R faktorial sama dengan N faktorial per N kurang R faktorial dikali R faktorial. Selanjutnya ada beberapa catatan sebagai berikut, bisa dilihat pada slide.
Baik, sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam harmoni. Terima kasih.